Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari larutan hidrolisis ya. Pengertian hidrolisis garam ya adalah reaksi penguraian garam dalam air menjadi ion positif dan ion negatif. Jadi hidro itu dari kata air ya, hidro dari kata air dan lisis itu dari kata penguraian atau terurai ya, penguraian. Jadi yang namanya hidrolisis garam intinya apa? Penguraian garam ya dalam air ya menjadi ion-ionnya atau menjadi ion positif dan ion negatif. Kemudian dalam hidrolisis garam ini nanti yang terurai atau yang akan berubah ya itu terutama dari apa? Ion dari asam lemah atau dari basa lemah. Oke, kemudian selanjutnya yang B, jenis-jenis hidrolisis garam. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat, ya. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya di sini NaCl. Na dari NaOH, basa kuat. Cl dari HCl, asam kuat. Berarti apa? Garam dari asam kuat dan basa kuat. Ini nanti apa? Dia tidak mengalami hidrolisis, ya. Jadi garam dari asam kuat dan basa kuat ya itu tidak mengalami hidrolisis. Kemudian pH-nya sama dengan 7 ya. Contoh NaCl, K2SO4 ya, KNO3 dan sebagainya. Jadi yang penting di sini kalian hafal mana yang termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Contohnya ya reaksinya NaCl ya Aq dalam air akan terurai menjadi Na plus Aq plus Cl min Aq. Nah, Na plus Aq plus H2O tidak bereaksi. Jadi kalau kita ion natrium ya dalam air itu tetap bentuknya ion natrium, bentuknya ion Na plus tidak berubah ya. Kemudian Cl min ya Aq plus H2O ya liquid juga tidak bereaksi, bentuknya tetap Cl min ya. Jadi kenapa mereka bentuknya Na plus sama Cl min intinya apa ya? Karena berasal dari asam kuat atau basa kuat ya. Kemudian yang kedua, garam dari asam lemah dan basa lemah ya. Contoh di sini adalah CH3COH ya. Ini berasal dari asam lemah ya, ini basa kuat ya. Jadi garam berasal dari asam lemah dan basa kuat ya. Ini nanti apa? Mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Kemudian pH-nya lebih dari 7. Kenapa pH-nya lebih dari 7 ya? Ini asam lemah basa kuat, otomatis menang yang kuat. Karena yang kuat dari basa, berarti apa? Cenderungnya dia pH-nya akan lebih besar dari 7 ya. Contoh reaksi ionisasinya CH3CONa Aq ya tanda panah menjadi CH3CO Aq plus Na plus Aq. Kemudian CH3CO Aq plus H2O ya. Karena ini berasal dari asam lemah ya, jadi ion dari asam lemah, maka dia akan mengalami perubahan bentuk ya. H2O terdiri dari OH- ya, OH- sama H+ ya. H2O terdiri dari OH- sama H+. Kemudian apa? H2O akan menyumbangkan H2O ya, H+-nya akan terikat ke sini. Jadi kalimatnya gini aja ya. Min itu miskin, karena miskin butuh bantuan. Jadi H+-nya akan ke sini ya. Akan membentuk CH3COOH plus ya Aq ya, Aq plus OH- Aq. Nah, itu reaksinya seperti ini. Jadi apa? Min ya. Min nanti H+-nya ke sini atau gambarnya untuk memudahkan min itu miskin. Miskin itu butuh bantuan. Jadi apa? Di sini H+-nya masuk ke sini ya, menjadi CH3CO Aq ya, plus sisanya OH- tetap OH- ya. Kemudian Na plus H2O ya, itu tidak bereaksi. Kenapa nggak bereaksi? Karena berasal dari ion basa kuat. Sekarang rumus pH-nya ya. Kalau dihidrolisis ya, penentu pH itu dari kuat ya. Di sini nanti penentu pH ya. Penentu pH itu dari yang kuat. Dari yang kuat. Nah, karena yang kuat dari basa ya,
berarti apa? Pakainya OH min ya. OH min ya, konsentrasi OH min sama dengan akar KW per Ka dikali M dari garam ya dikali I. Nah, ini rumusnya ini ya. Jadi apa? KW ya, tetapan air ya, tetapan air KW itu ya nanti pada suhu tertentu nilainya 10 min 14 ya, itu KW. Kemudian Ka nanti biasanya diketahui dalam soal ya. Kenapa di sini Ka padahal ini OH min ya? Karena apa? Yang pertama yang lemah di sini dari asam, makanya nanti pakainya Ka. Dan KW per Ka itu sama aja juga dengan Kb ya. Kemudian karena sisanya garam, pakainya konsentrasi garam. I itu apa di sini ya? I di sini jumlah ion apa namanya yang lemahnya. Nah, jadi misalnya gini, ada CH3COONa, berarti nanti I-nya 1 ya. Jadi ini ion yang apa namanya yang lemahnya itu ada 1, I-nya 1. Kemudian kalau apa namanya CH3COO 2 kali Ca, berarti ion lemahnya ada 2 ya. Di sini ada kurung-kurungnya ini, berarti I sama dengan 2. Nah, ini I ya. Jadi kalau konsentrasi Mg itu konsentrasi garam ya. Mg itu bisa macam-macam ya, bisa dijabarin ya, bisa macam-macam. Ini di sini konsentrasi ya. Kemudian OH min sama dengan seperti ini ya. Karena basah berarti POH ya. POH sama dengan min log OH min ya. Kemudian pH sama dengan apa namanya 14 min POH. Min POH. Nah, ini apa namanya rumus dari garam dari asam lemah dan basa kuat, berarti yang kuat dari basa makanya pakai OH min menggunakan rumus yang ini ya. Oke, saya kasih kotakan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke jenis hidrolisis garam yang ketiga. Ketiga adalah garam dari asam kuat dan basa lemah ya. Ini nanti terhidrolisis sebagian atau parsial, pH-nya kurang dari 7. Kenapa pH-nya kurang dari 7? Karena yang kuat dari asam ya. Contoh di sini adalah NH4Cl ya, dari basa lemah, NH4OH dan HCl asam kuat ya. Jadi ini yang menang itu kuat ya dari asam, makanya pH kurang dari 7. Contohnya NH4Cl Ag terurai akan jadi NH4 plus Ag plus Cl min Ag ya. NH4 plus ya itu apa namanya plus itu ada tadi, kalau min itu miskin, plus itu kaya. Berarti apa? NH4 plus terdiri dari sebenarnya NH3 sama H plus ya. H plusnya akan dikasih ke H2O, maka apa? Sisanya nanti jadi NH3 ya Ag ya plus H3O positif Ag. Nah, ini yang pertama. Kemudian model yang kedua ya, modelnya apa? Mintanya OH min ya. Jadi H2O terdiri dari H plus sama OH min ya, terdiri dari H plus sama OH min. Nah, ini mintanya plus mintanya OH min. Jadinya apa? Jadinya NH4 ya, NH4OH Ag, karena OH min itu diminta tinggal H plus ya, plus H plus Ag. Nah, jadi untuk NH4 plus itu ada 2 model ya, model yang pertama dan model yang kedua ini. Jadi sama aja. Kemudian Cl min ya, Cl min itu dari asam kuat, dia di air tidak terurai ya. Jadi apa? Tetap bentuknya Cl min. Nah, larutan ini ya bersifat asam. Kenapa? Karena yang kuat dari asam ya, dari apa namanya senyawa yang kuat dari asam. Model yang kedua bisa juga dilihat dari hasil. Ternyata yang dihasilkan itu H3 positif atau H plus, makanya apa? Larutannya bersifat asam. Jadi kita tahu larutan bersifat asam atau basa ya, sebenarnya bisa dilihat dari 2. Pertama, dari senyawa yang kuat siapa di garam ini. Yang kedua, reaksi hidrolisis ini hasilnya H plus OH min atau OH min. Kalau hasilnya H plus ya berarti asam, kalau hasilnya OH min berarti basa
ya. Oke, sekarang yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Ini nanti terhidrolisis total atau semuanya ya. Harga pH tergantung nilai Ka atau Kb. Jadi tergantung besarnya nilai Ka atau Kb, harga pH-nya. Contoh NH4 CH3COO NH4. Nah, ini dari asam lemah ya, ini dari basa lemah ya. Karena dari lemah-lemah semua berarti apa? Terhidrolisis total atau terurai semua ya. Jadi nanti kedua ion ini akan berubah bentuk ya, berubah apa namanya? Modelnya seperti ini ya. CH3CONH4 aki tanda panah menjadi CH3COO- plus NH4 plus aki ya. CH3COO- ya ini terdiri dari H2O, H plus sama OH- ya. Kita mintanya modelnya H plus akan menjadi CH3COOH aki ya, sininya plus OH- aki ya. Ini miskin tadi ya. Kemudian ini misalkan pakainya yang kaya, berarti ngasih ya, akan menjadi NH3 ya aki plus H3O positif aki. Nah, bisa seperti ini ya. Karena untuk NH4 bisa dua model yang ini. Nah, kemudian sifat larutan ya. Sifat larutan tergantung dari Ka atau Kb ya. pH-nya juga sama ya. Jadi bersifat asam ya, itu kalau harga Ka-nya lebih besar dari Kb ya. Berarti apa? Mencari pH-nya, rumusnya pakai H plus sama dengan akar Kw per Kb kali Ka ya. Kalau apa bersifat netral, berarti nilai Ka dan Kb-nya sama. Bersifat basa ya, kalau Kb-nya lebih besar dari Ka, nanti rumusnya OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali Kb. Oke ya, itu 4 jenis dari jenis-jenis larutan hidrolisis. Untuk selanjutnya kita akan menghitung pH dari larutan hidrolisis garam. Oke, bagian C adalah pembuatan larutan hidrolisis ya. Menurut versi saya ya, nanti ada cara langsung ya. Berarti apa? Di sini larutannya berupa garam saja ya. Penentu pH-nya ya, kita pakai H plus atau OH- itu dari yang kuat siapa ya. Kalau misalkan NH4Cl ya, ini dari basa lemah ya, Cl-nya dari asam kuat. Nah, otomatis yang kuat dari Cl ya, berarti pakainya H plus. H plus sama dengan Kw per Kb kali M ya, molektas garam kali I. Nah, di sini ada berarti apa? Kita bisa mencari macam-macam ya. Pertama bisa mencari pH-nya, yang kedua bisa mencari nilai Kb-nya, bisa mencari nilai molaritas garamnya. Molaritas garam ini bisa dijabarin mol per volume atau massa per ml kali per volume ya. Jadi apa? Kalau kita dapatkan Mg-nya ya, molaritas garam, kita bisa mencari molnya berapa atau mencari volumenya, bisa mencari massanya atau mencari mR-nya. Jadi bisa berbagai jenis satuan yang akan kita cari itu bisa ya. Nanti kita buktikan di latihan soal ya. Kemudian I ya, I apa ya? NH4Cl ya, I itu jumlah yang lemah ya. Yang lemahnya ada berapa? Ini nggak ada kurungnya, I-nya itu 1. NH4 2 kali SO4 berarti I-nya sama dengan 2 ya. CH3CONa ya, terdiri dari CH3CO- ya, ini dari asam lemah, sama Na dari NaOH basa kuat. Karena yang kuat dari Na ya, pakainya OH- ya, Kw per Ka, akar Kw per Ka kali molektas garam kali I. M-nya sama ya, molektas garam itu bisa per volume ya, bisa juga massa per ml kali per volume. Kalau CH3CONa berarti nanti I-nya sama dengan 1 ya, karena jumlah ion lemahnya 1 ya. Kalau yang ini berarti nilai I-nya bisa sama dengan 2 ya. Bisa menggunakan seperti ini untuk mencari I, atau model yang lain bisa seperti ini ya. Jadi saya contohkan di sini, misalkan ada CH3COONa ya, ini kan diuraikan jadi CH3COO- plus Na plus ya. Kemudian yang kedua misalkan ada CH3COO 2 kali Ca ya, menjadi CH3
COO min ya plus Na plus plus Ca2 plus ya, plus Ca2 plus. Kemudian ininya 2 ya. Jadi kalau nilainya di sini 0,1 ya, bagi 1 kali 1 0,1 ya. Kemudian kalau ini 0,1 bagi 1 kali 2 0,2. Jadi kalau senyawanya ini ya, senyawanya C3CO2 kali Ca ya, kalau kalian nggak pakai I boleh ya, tapi apa diuraikan dulu seperti ini. Tapi kalau menggunakan I nggak usah diuraikan seperti ini, nggak apa-apa ya, itu bedanya di situ. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, dalam 5 liter larutan CH3CO2 kali Ca ya 0,04 molar mengandung pH sebesar ya, diketahui KaCH3COH itu 2 kali 10 minimal. Ya, kita deteksi dulu, ada CH3COO 2 kali Ca. Nah, ini berasal dari mana ya ion-ionnya? Nah, ini dari asam lemah. CH3COO min, ini Ca-nya dari basa kuat ya. Karena hidrolisis ya, ini penentunya dari yang kuat ya. Yang kuat dari basa, berarti pakainya OH- ya. OH- sama dengan akar ya KW per Ka ya. Jadi KW kalau ini OH- nanti ininya Ka ya. Ka kali molaritas garam ya kali I. Kita masukkan ya, KW-nya itu 10-14 per Ka-nya di sini 2 kali 10-5, 2 kali 10-5 dikali M garamnya 1, 2, 3, 4 kali 10-3 ya, kali I. Nah, ini ada kurung-kurungnya ya, ini ya, berarti I-nya sama dengan 2 ya. Kemudian kita masukkan ya, ini nilainya ini ya, berarti kita masukkan 2-nya coret. Nah, 4 ya. Oke, ini naik ya, ini naik dulu, berarti sama aja dengan akar ya. Ini naik 10-9 dikali 4 kali 10-3 atau akar 4 dikali 10-12 ya. Jadi ketemunya 2 kali 10-6. Kemudian POH sama dengan min log 2 kali 10-6, ketemunya min 6 kali min ketemu 6 ya. Kemudian lognya ikutin aja, min log 2, min log 2. Ini baru POH ya. pH ya, pH itu 14 min POH ya, jadi sama dengan 14 dikurangi 14 minus ya. Oke, 14 dikurangin 6 min log 2 ya, atau ketemunya 14 kurangi 6 8 ya, min sama min ketemu plus log 2. Nah, ini jadi jawaban untuk nomor 1 ya, kita dapatkan pH-nya sebesar 8 plus log 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 ya. 2, larutan NH4Cl 0,05 molar mempunyai pH 6 min log 5 ya. Harga Kb NH4OH adalah ya. Oke, di sini ditanya Kb-nya ya. Larutannya NH4Cl. Kita tulis dulu NH4Cl. NH4Cl ini dari basa lemah ya, asam kuat. Karena yang kuat dari asam, kita berarti menggunakan H+ ya. H+ ya sama dengan akar KW per Kb dikali mol garam ya kali I ya. H+ sama aja pH ya, didapat dari pH. pH-nya 6 min log 5, H+-nya berapa? Jadi modelnya yang ini akan jadi pangkat ya. Jadi modelnya jadi 10 min 6. Nah, 5-nya itu nanti di depan, berarti 5 kali 10 min 6 ya. 5 kali 10 min 6. Misalkan kita perlu bukti. Nah, ini kalau kita H+-nya 5 kali 10 min 6 berarti pH sama dengan min log
5 kali 10 min 6 sama aja dengan min 6 kali min ya 6, ini min log 5. Jadi sama seperti di atas ya. Jadi langsung aja ya cara cepatnya, yang pH-nya itu jadi pangkat ya. Ini untuk asam ya. Jadi untuk asam ini jadi pangkat min 6. Tapi kalau basa nanti beda lagi, modelnya kurangi 14 ya. Nah, ini min 6 kemudian 5 depan. Sama dengan ya akar KW-nya 10 min 14 ya. KB-nya di sini yang ditanya ya, KB. Kemudian kali konsentrasi garam ya. Di sini konsentrasi garamnya 0,05 dikali I ya. NH4Cl ininya cuma satu, nggak ada kurung-kurungnya, berarti I-nya 1 ya. Kemudian diakarkan semua ya. Jadi kedua ruas ini modelnya kita kuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan semua ya. 5 dikuadratin ya, ketemu 25. 10 min 6 kali 2 kali 10 min 12 ya, sama dengan ya, akarnya hilang 10 min 14 per KB ya, dikali ini 5 kali 10 min 2. Nah, kemudian jadi dua ruas ya, KB-nya ke sini ya, berarti sama aja KB sama dengan ini turun ya, 10 min 14 dikali 5 kali 10 min 2 ya, per ya 25 dikali 10 min 12. Nah, ini minnya naik ke atas jadinya plus ya. Kita ini naik belajar udah gampang, gabungin dulu aja. Ini 5 per 25 ya, kali 5 per 25 kali sininya 10 min 16 per 10 min 12. Nah, 5 per 25 ya sama aja 1/5 atau 0,2 ya, sama aja 0,2 dikali, nah ini naik jadinya plus ya, kali 10 min 4 atau ketemu 2 kali 10 min 5. Nah ini harga dari KB nya ketemu 2 kali 10 min 5 ya. Kemudian selanjutnya nomor 3 ya, larutan CH3CONA 0,1 molar dengan tetapan hidrolisis 10 min 9 mempunyai pH ya. Kita deteksi dulu, ada CH3 ya, COONA. Ini berasal dari asam lemah ya, ini dari basa kuat. Karena yang kuat dari basa berarti kita pakainya OH- ya. OH- ya, OH- sama dengan akar KW ya per Ka dikali molaritas garam kali I ya. OH- ya. Kemudian ditanya pH-nya ya. Berarti OH- tetap ya. OH-nya tetap akar. Nah, Ka-nya mana? Sini nggak ada ya. Jadi nilai KW per Ka sama aja dengan tetapan hidrolisis ya. Berarti kita tulis ininya 10 min 9 dikali molaritasnya 10 min 1 dikali I, nggak ada kurung-kurungnya ya, I-nya 1, atau ketemu akar 10 min 10 ya. Jadi ketemunya nanti 10 min 5. Berarti POH sama dengan min log 10 min 5 atau ketemu 5. pH sama dengan 14 min 5 ketemu 9. Oke ya, ini jawaban dari soal nomor 3, ketemu pH-nya 9. Oke, selanjutnya kita akan menuju ngerjain nomor 4. Nomor 4, larutan NH4Cl KBNH4OH sama dengan 10 min 5 mempunyai pH 5. Maka di dalam 100 ml larutan tersebut terlarut NH4Cl MR-nya 53,5 sebanyak berapa gram? Kita deteksi dulu larutannya ya. NH4Cl ya. NH4Cl itu dari mana? NH4OH basa lemah ya. Kemudian Cl-nya asam kuat ya. Berarti kita pakai rumus asam ya, karena yang kuat dari asam. H+ ya. H+ sama dengan akar KW per KB dikali molaritas garam ya, dikali I. Nah,
H plusnya berapa? pH-nya 5, berarti H plusnya 10 min 5 ya. 10 min 5 sama dengan akar Kw-nya 10 min 14 per Kb-nya 10 min 5 ya, dikali ditanya gram ya. Gram itu ada di mana? Ada di mol/liter gram. Jadi kalau kita jabarin mol/liter gram itu rumusnya apa? Ininya massa per mr dikali per volume dalam liter. Berarti apa? Kita tetap dulu menggunakan molaritas gram aja. Ya. Kemudian I, karena ini nggak ada kurung-kurungnya, I-nya 1 kali 1. Ya. Kemudian biar mudah, modelnya kita kuadratkan kedua ruas, ya, kedua ruas dikuadratkan. Jadi apa? 10 min 10 ya. 10 min 10 sama dengan 10 min 14 per 10 min 5 dikali molaritas gram. Nah, ini dikaliin ya, berarti 10 min 15. 10 min 15 sama dengan 10 min 14 kali molaritas garam. Kita dapatkan molaritas garam itu 10 min 15 per 10 min 14 sama dengan 10 min 1. Nah, kita dapatkan 10 min 1 atau nilainya 0,1. Kemudian ya dari sini kita masukkan rumusnya. Biar gampang sini aja ya. Ya namanya molaritas garam rumusnya ini ya. Molaritas garam sama dengan massa per mr dikali per volume ya. Nilainya masukin 0,1 ya, sama dengan massa yang dicari. mr-nya di sini 53,5 dikali volumenya. Di sini 100 mili ya. 100 mili itu sama aja dengan 0,1 liter. Jadi kita masukkan 1/0,1. Nah, jadi masanya apa? Tinggal kali ini semua ya. Jadi massa sama dengan 0,1 dikali 53,5 dikali 0,1 atau ketemu 0,535 ya, 0,535 gram. Nah, ini massa yang terlarut ya. Oke, selanjutnya nomor 5 ya. Sebanyak 4,1 gram senyawa NaX dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml. Jika pH larutan yang terbentuk 9, maka massa molekul relatif atau mRNaX tersebut adalah KaHX sama dengan 10 ml. Nah, di sini ada NaX ya. NaX ini maksudnya apa? X-nya itu dari senyawa asam lemah, entah C3COH, entah yang lain ya. Jadi ini di sini maksudnya apa? Dia suatu senyawa dari asam lemah. Jadi apa? Di sini basa kuat ya, di sini asam lemah. Berarti kita menggunakan rumus pH-nya dari basa ya. Oke, OH- ya. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam kali I. Nah, gitu ya. Kemudian OH-nya berapa? pH-nya 9 ya. Jadi kalau pH sama dengan 9, OH- langsung aja nilainya 10 min 5 ya. 14 ya, kurang berapa biar 9 itu berarti 5 lagi, berarti 10 min 5. Kita masukkan 10 min 5 sama dengan akar Kw-nya masukin 10 min 14, Ka-nya masukin 10 min 5 ya. Ditanya MR. MR itu ada di molaritas garam seperti ini. Jadi kita mencari Mg-nya dulu aja ya. Ini dikali Mg dikali I ya, karena ini nggak ada kurung-kurungnya, I-nya 1. Kemudian sama ya. Jadi biar hilang akarnya kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan 10 min 10 ya sama dengan 10 min 14 per 10 min 5 dikali molaritas garam ya. Ini ke sini ya, berarti 10 min 15 sama dengan 10 min 14 kali molaritas garam. Didapatkan molaritas garam itu 10 min 15 per ya
10 min 14 atau ketemu 10 min 1 atau ketemunya 0,1. Nah, habis dari sini ya kita cari MR-nya. Ya, MR-nya berapa? Nah, kita tulis rumusnya. Massa Mg ya, molaritas garam ya. Mg sama dengan ya massa per mr dikali seper volume ya. Kita masukkan Mg-nya berapa? 0,1. 0,1 sama dengan masanya 4,1 ya dikali dibagi mr dikali seper. Nah, volumenya berapa? Di sini volumenya 500 mili. Nah, ini ya 500 mili sama aja berapa liter? 0,5 liter ya. Jadi apa? Sama aja mencari MR ya, sama aja 4,1 dibagi 0,1 kali 0,5 ya. Kalau kalian cari akan ketemu 82 ya. Kita dapatkan untuk soal nomor 5 ya, MR-nya sebesar 82. Untuk selanjutnya soal nomor 6. Nomor 6 ya, sebanyak 10,7 gram NH4Cl MR 53,5 dilarutkan dalam air. Jika pH yang terbentuk 5 log 2, maka volume larutan tersebut adalah Kb-nya, Kb NH4OH 10 min 5. Ya, ditanya volumenya itu berapa mili atau berapa liter ya. Kita lihat dulu NH4Cl ya, terdiri dari siapa? Nah, ini terdiri dari basa lemah, Cl-nya asam kuat ya. Karena yang kuat dari asam, kita pakainya H+ ya. Jadi saya tulis H+ ya sama dengan akar ya Kw per Kb dikali M garam dikali I ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita masukkan pH-nya 5 min log 2, berarti H+-nya berapa ya? H+-nya sama aja ya, ini 2 ini jadi depan, kemudian 5-nya jadi 10 min 5 sama dengan ya akar Kw-nya berapa? 10 min 14. Kemudian Ka-nya, nah sini ya, ini biar bagus, 10 min 14. Ka-nya di sini Kb-nya 10 min 5 ya. Kb-nya 10 min 5 dikali, nah di sini ditanya volume ya. Volume itu ada di molaritas garam, di mana molaritas garam massa per ml kali seper volume. Berarti kita mencari molaritas garamnya dulu aja ya, kali Mg kali I. Karena ini nggak ada kurung-kurungnya ya, I-nya 1. Kemudian ini biar hilang kita kuadratkan kedua ruas ya, kedua ruas kita kuadratkan ya. Jadi diperoleh berapa? Ini sama aja 4 kali 10 min 10 ya, sama dengan 10 min 14 ya, 10 min 14 ya per 10 min 5 dikali molaritas garam ya. Ini ke sini berarti 4 dikali 10 min 15 sama dengan 10 min 14 kali molaritas garam, didapatkan molaritas garam sama dengan 4 kali 10 min 15 ya per 10 min 14, atau didapatkan 4 kali 10 min 1 atau 0,4. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus molaritas garam ya. Saya garis di sini. Oke, molaritas garam ya sama dengan massa per mr dikali seper V. Ketemu berapa? 0,4 ya, 0,1 ya. Ini 0,4. 0,4 ya. Ini jelek ya ininya ya. Oke, saya hapus dulu 0,4. Nah, sini kita masukkan 0,4 ya. 0,4 ya sama dengan masanya berapa? Di sini masanya 10,7. 10,7. MR-nya berapa? Di sini MR-nya 53,5 dikali seper volume. Nah, ini biar gampang jadiin dua ruas ya. Dikaliin ke sini ya. Atau sama aja volume sama dengan 10,7 dibagi 0,4 ininya kali 53,5 ya. Didapatkan kalau kalian hitung akan ketemu ini 0,5 liter
Jadi volumenya itu sama aja 0,5 liter atau 500 ml. Nah, ini untuk jawaban nomor 6 ya. Diketahui apa volume yang didapatkan atau yang harus dimasuk yang terbentuk ini volumenya berapa? 500 ml. Kemudian nomor 7, sebanyak 0,066 gram NH42 kali SO4 ya, dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika Kp NH4OH 2 kali 10 dan MR-nya NH42 kali SO4 132, maka pH yang terbentuk adalah berapa? Ya, kita tulis dulu NH4 2 kali SO4 ya, NH4 ya 2 kali SO4 ya. Dia terdiri dari siapa? Terdiri dari basa lemah ya sama asam kuat. Nah, berarti kita menggunakan pH-nya H+ ya. H+ ya. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali molaritas garam ya dikali I. Ya. Kemudian kita masukkan ya, kan tanya pH-nya sama dengan, nah ini aja, Kw-nya 10-14, Kb-nya di sini 2/10-5, 2 kali 10-5 ya dikali ya molaritas garamnya ya, kita bisa jabarkan rumusnya, garam sama dengan massa ya, massa per mr dikali per volume ya. Kemudian berarti kita masukkan masanya berapa? 0,66 jadi ini aja sama aja 1, 2, 3 1, 2, 3 66 kali 10-3 ya, biar gampang seperti itu saya tulis di sini sama aja 66 kali 10-3 ya per mr ya, mr nya di sini 132 ya dikali per volume ya, 1 per volumenya 500 ya sama aja 0,5 dikali selanjutnya adalah I, karena ini ada kurung-kurungnya, I nya 2. Nah, sekarang kita operasikan ini biar lebih mudah ya. Nah, ini dengan ini ya bisa kita coret 0,3 ya dikali 132 itu sama aja dengan 66 ya, sama aja dengan 66. Nah, 66 ini sama 66 ini bisa kita coret. Nah, seperti ini. Jadi tinggal berapa? 10-14 bagi 10-5 sama aja 10-9 dikali 10-3 sama aja dengan akar 10-12 atau dia ketemu 10-6. Berarti pH sama dengan min log 10-6 ya, ketemu 6. Oke, didapatkan ya dari soal nomor 7 ya, diperoleh apa? pH yang terbentuk sebesar 6 ya. Pembuatan model yang kedua adalah melalui reaksi ya, di mana syarat utamanya jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa ya. Ini ada dua model. Model yang pertama kalau jumlah mol asam lemah sama dengan jumlah mol basa kuat, atau model kedua jumlah mol asam kuat sama dengan jumlah mol basa lemah. Kemudian pH ya, penentu pH kita pakai H+ atau OH- itu tergantung dari yang kuat dari mana ya. Kemudian rumus yang kita gunakan ya, H+ sama dengan Kw per Kb kali Mg kali I ya, atau kalau OH- sama dengan Kw per Ka kali molaritas garam kali I. Jadi rumusnya di hidrolisis ini. Kemudian saya punya rumus cepat atau cara cepat ya. Jadi ini dipakai untuk hidrolisis yang melalui reaksi. Nah, kalau menggunakan ini, berarti kita nggak usah membuat MRS atau reaksi, kita langsung masukin angkanya, nanti hasilnya sama aja. Oke, kita coba ya. Larutan asam asetat, ya, CH3COH, ini 0,2 dikali volumenya 25 ketemu 5. Ya, kemudian NaOH 0,225 ketemu 5 juga, sebelah kanan belum ada. Kemudian ini angkanya 5 ya, semua ya. Kalau pH-nya 1 semua berarti bebas, pembatasnya misalkan dari sini 5 bagi 1 kali 1 5. 5 bagi 1 kali 1 5, 5 semua. Ya ini enggak ada 5 5. Nah, ini berarti apa ini? Enggak pengaruh ya, air kita anggap pH-nya 7.
Kemudian sisanya siapa? Sisanya garam, ya. Ini sisanya garam. Nah, sisa garam, karena sisa garam kita pakai pH namanya pH hidrolisis. Nah, kemudian pakai H+ atau H-, kita lihat dari sini garamnya. CH3COO dari asam lemak, Na-nya dari basa kuat. Karena yang kuat dari basa, berarti kita pakainya OH-. Ya, berarti rumusnya OH- ya sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam dikali I. Kita masukkan akar 10-14 per Ka-nya itu 10-5, ya 10-5 dikali molaritas garam. Yang namanya ini kan baru satuannya mol, ya milimol, ya. Yang namanya molar, ya itu mol per volume total. Ya, berarti kita masukkan molnya berapa? 5. Kemudian volume total. Nah, di sini 25 sama 25. Berarti volume totalnya berapa? 50 per 50 dikali I. Nah, di garam ini gak ada kurung-kurungnya, sama aja I-nya 1. Ya, kemudian kita masukkan, ya. Ini bagi ini 10-9. Ya, 10-9 dikali ini bagi ini 10-1 atau diakarin ketemu 10-5. Karena OH- berarti POH sama dengan min log 10-5 atau ketemu 5. Berarti pH 14-5 ketemu 9. Oke ya, jadi pH-nya ketemu 9. Nah, ini cara asli, ya. Kemudian saya akan memberikan cara cepat. Jadi kita nggak usah buat MRS, menggunakan rumusnya di sini, ya. Karena OH- saya menggunakan OH- sama dengan akar KW per Ka kali mol salah satu per volume total. Jadi di sini masukin OH- ya sama dengan, ya, akar KW per Ka kali mol salah satu, ya, per volume total. Nah, kemudian akar, ya, KW-nya itu 10-14 per 10-5, nah, mol salah satu. Di sini, ya, kalau kita kaliin ini CH3COOH, ya, 0,2 dikali 25 ketemu 5. NaOH, ya, sama, ya, ini 25 dikali 0,2 ketemu 5. Jadi molnya sama-sama 5, ya. Akhirnya apa? Saya nulisnya mol salah satu. Saya masukin mol salah satunya 5. Per volume total, ya. Volume totalnya berapa? 25, 50. Ya. Nah, ini akan ketemu 10-9, 10-1, ya. Kalau diakarin akan ketemu 10-5. Ya, jadi sama aja dengan yang di sini sampai sini. Ya, ketemu 10-5, berarti nanti POH-nya 5, pH-nya 9. Nah, jadi sama, ya. Jadi sama aja menyingkat langsung sampai sini rumusnya. Jadi kita nggak usah buat MRS, menggunakan rumus ini, ya. Kita akan langsung ketemu pH-nya 9. Oke, soal nomor 2. Seorang menambahkan 0,28 gram kristal KUH ke dalam 50 ml larutan 0,1 molar suatu asam lemah. Di sini asam lemahnya Ha, ya. Ka-nya 10-5. Maka pH larutannya adalah, ya, ditanya pH-nya. Oke, di sini pakainya gram-gram. Berarti kita mencari molnya dulu dari mol KUH, ya. Untuk mencari mol rumusnya massa per mR, ya. Berarti kita cari dulu mR dari KUH, ya. mR KUH, ya, berarti apa? K-nya ada 1 dikali nilainya 39, berarti 39 ditambah O-nya 1 dikali 16, berarti 16 ditambah hanya 1, ya, berarti ketemu ini 56. Berarti kita dapatkan, ya, mol dari KUH, mol KUH itu sama aja dengan massa, ya, per mR. Berarti ketemu 0,28 per 56, ya, atau hasilnya 0,005, ya. Kita dapatkan KUH-nya 0,05. Kemudian mol dari Ha, ya. Mol dari Ha, mol Ha itu otomatis M besar dikali V.
ya M besarnya 0,1 ya dikali V. Karena apa? Ini bentuknya mol, berarti yang ini juga harus jadi mol. Jadi liter dulu ya. Berarti hasilnya harus mol jadi liter. Ya ini sama aja bagi 1000 ya. Atau ketemu 0,05 ya dikaliin 0,1 hasil juga 0,005 mol. Ya, 0,005 mol. Ya. Jadi molnya ketemu sama. Kemudian kita buat reaksinya. Ya, buat reaksinya gimana berarti? KOH ya, KOH plus HA ya menjadi Ka plus H2O. Nah, reaksinya gini. Kemudian habis ini kita buat MRS ya, MRS. Mula-mulanya berapa? 0,005 ya, 0,005. Ini juga sama 0,005. Kanannya nggak ada. Karena koefisiennya satu semua, nilainya sama, berarti kita ambil salah satu ya, bebas ya. Misalkan dari sini 0,005 ya, 0,005 ya. Bagi 1 kali 1 sekian, bagi 1 kali 1 0,005, bagi 1 kali 1 0,005 ya. Ini kurangan ini nggak ada, ini 0,005 ya, ini 0,005, air nggak pengaruh. Nah, kita dapatkan ya, ternyata apa? Ada garam Ka-nya tersisa 0,05. Karena sisanya garam, berarti kita pakai pH hidrolisis ya, pakai pH hidrolisis. Kemudian kita cari dulu ya. Di sini terdiri dari K sama A ya. Di sini kayaknya KOH basa kuat ya. Kemudian A-nya asam lemah. Karena yang kuat dari basa, berarti kita menggunakan rumus OH- ya. Berarti rumusnya OH- ya. OH- ya sama dengan akar KW per Ka kali M garam dikali I. Ya, kemudian kita masukkan akar KW-nya berapa? Kalau KW air itu 10-14 per Ka. Di sini Ka-nya 10-5 ya, 10-5 dikali M garam. Nah, ini hati-hati. Yang namanya M ya, itu mol per volume. Jadi M garam itu mol per volume total. Ya, berarti kalau kita masukkan 0,005 per volume totalnya berapa? Di sini hanya volumenya ini aja. Berarti per 50. Tapi ini masih milih karena ini mol, berarti kita jadi liter. 50 sama aja berapa liter? Ya, sama aja 0,05 liter. Ya, jadi kalau kita hasilkan ini ketemu berapa? 0,1 M-nya. Ya, jadi kita masukkan M-nya itu ketemu 0,1 dikali I-nya berapa? Karena nggak ada kurung-kurungnya di garam, I-nya 1 ya. Kemudian 10-9 sama 10-1 ya, berarti 10-10 ya, sama aja ininya hasilnya akar 10-10 atau hasilnya 10-5. Karena OH- berarti pOH dulu ya. pOH sama dengan min log 10-5 ya, ketemu 5 ya. Kemudian pH-nya ya, pH 14-5 ya, ketemunya 9. Nah, ini cara aslinya kita dapatkan pH-nya 9. Kemudian saya punya cara cepat ya, atau cara yang langsung. Jadi kita nggak usah membuat MRS ya. Caranya bagaimana? Ya, kita langsung. Yang kuat dari siapa? Yang kuat dari KOH basa kuat, berarti OH- ya. Konsentrasi OH- ya sama dengan akar KW ya per Ka kali mol salah satu per volume total ya, per volume total. Nah, kemudian kita masukkan ya akar ya, KW-nya berapa? 10-14, kemudian Ka-nya berapa? 10-5 ya, ini min 14, 10-5 dikali mol salah satu ya. Nah, di sini kita dapatkan tadi kan molnya sama dari KOH 0,005, dari mol HA 0,005. Jadi kita masukkan salah satu 0,005 per volume total.
Nah, di sini volumenya cuma ini ya, dibagi 1000 ya, ketemunya 0,05 ya. Kita dapatkan ini sama aja dengan 10 min 1 ya. Nah, ini 10 min 9, ini 10 min 1 atau akar 10 min 10 ya. Nah, akar 10 min 10 ketemunya 10 min 5 hasilnya. Kemudian POH ya sama dengan min log 10 min 5 atau ketemu 5. Berarti pH sama dengan 14 min 5 ketemu 9. Jadi pH-nya sama antara rumus cepat ya dengan melalui reaksi. Bedanya kalau ini kita nggak usah membuat MRS. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Ada 100 ml H2SO4 dicampur dengan 100 ml NH4OH 0,8 molar. Jika tetapan hidrolisis K-nya 10 min 9, maka pH-nya berapa? Ya, ini saya buatkan reaksinya seperti ini ya. Jadi ada koefisien 2 di di depan NH4OH sama H2O. Kenapa? Karena di sini rumus yang terbentuk NH4+ sama SO4 2-, rumusnya NH42 kali SO4 ya. Saya buat MRS-nya ya. MRS mula-mula reaksi sisa, yang mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa? Ya kita kaliin H2SO4-nya dikaliin 40 ya. H2SO4-nya sininya 40. Kemudian NH4OH-nya kalau kita kaliin ya, kita kaliin 80 ya. Kemudian sebelah kanan belum ada. Pakai yang mana? Kita coba pakai yang kiri ya. 80 ya. 80 bagi 2 40 kali 1 40. Oh, ternyata bisa ya, enggak minus. 80 bagi 2 kali 1 40. 80 bagi 2 kali 2 sini 80 ya. Kemudian enggak ada 40 80, tapi air enggak pengaruh. Kemudian yang sisa siapa? Yang sisa garam ya. Karena sisanya garam ya, berarti pakai pH hidrolisis ya. Kemudian kita cari yang kuat dari asam atau basa ya. NH4 dari basa lemah, kemudian SO4 dari asam kuat. Karena asam kuat berarti kita pakai pH-nya pH asam ya. Kita tulis di sini H+ ya. H+ sama dengan akar KW ya per KB dikali molekul garam dikali I. Nah, kemudian kita masukkan ya. KW per KB itu sama aja dengan KH ya. Berarti apa? Langsung aja masukin 10 min 9 dikali molaritas garam ya. Di sini baru mol ya. Yang namanya molaritas itu mol per volume total ya. Berarti 40, volume totalnya 100 tambah 100 per 200 ya, per 200 coret-coret ya. Berarti 4 per 20 1/5 ya, 1/5 atau 0,2. Nah, 0,2 ya. Kita masukkan sininya 0,2 dikali I. Ini ada kurung-kurungnya ya, di garam itu ini ada kurung-kurung, di sininya 2. Kita masukkan I-nya 2. Berarti berapa? 10 min 9 kali ini 10 min 10 sama aja 4 kali 10 min 10 ya. Jadi kita dapatkan di sininya akar 4 kali 10 min 10 atau hasilnya berapa? 2 kali 10 min 5. Berarti pH-nya ya min log 2 kali 10 min 5 atau ketemu 5 min log 2. Ini cara yang aslinya atau cara yang utama. Kemudian saya akan bahas dengan cara cepat ya. Yang kuat dari siapa ya? Yang kuat dari asam ya, berarti pakainya H+. Di sini H+ sama dengan akar ya KW per KB ya kali mol salah satu ya, kemudian per volume total. Rumus aslinya ini ya. Kemudian kita masukkan ya, harga KW-nya berapa? KW per KB sama saja dengan KH ya, sama dengan KH. Berarti kita masukkan ya sininya 10 min 9 dikali mol salah satunya berapa? Di sini ada T ya. Kenapa pakai ini? Khusus ini yang model salah cepat yang koefisiennya 22, cara mengalirnya gimana? Ya,
Ini 100 dikali 2 dikali 0,4 ya. Jadi kalau kita mau deteksi secara langsung ini pakai hidrolisis atau enggak, yang ada koefisiennya 2, 100 kali 2, 200 dikali ini 80. Jadi H2SO4 nya 80. Kemudian NH4OH ya, NH4OH 100 dikali 0,8, 80. Nah, apa bedanya? Kok di sini 40? Beda ya. Jadi gini, kalau menggunakan reaksi ya, koefisiennya nanti akan masuk ke sini ya. Jadi ada di sinilah. Ya, jadi apa? Intinya kalau menggunakan reaksi ini kita pakai cara aslinya. Jadi koefisiennya nggak dilihat. Tapi kalau kalian mau lihat jumlah mol ya menggunakan rumus ini, hati-hati angka dua-duanya ada enggak. Kalau ada berarti modelnya dikalikan. Nah, berarti apa? Aslinya apa? Molnya 80. Ya, jadi molnya 80 semua ya. Tapi apa? Ini nggak usah kita reaksikan. Nah, sini saya tulis 80 ya per volume total. Volume totalnya 200 ya. Sininya 200. Ya, ini nggak usah dijadiin liter. Kenapa nggak usah jadi liter? Karena ininya dalam milimol. Ya, jadi nggak usah jadi liter. Sama aja berapa ya? Sama aja. Ini coret ya. Ketemunya 4, nolnya coret ya. Sama aja 4 10 min 2 min 1 ya. Jadi dikaliin 10 min 9 sama aja 4 dikali 10 min 10. Atau berapa? Diakarin sama dengan 2 kali 10 min 5. Berarti pH sama dengan min log 2 kali 10 min 5. Atau ketemu pH-nya 5 min log 2. Ya, jadi untuk ada koefisien 2 ya, nanti harus hati-hati ya. Kalau kita menggunakan cara langsung, ada dua-duanya enggak harus kita kaliin. Tapi kalau kita menggunakan cara asli reaksi, kita nggak usah kaliin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Larutan HNO2 0,1 molar, Ka-nya 10-4 ya, sebanyak 50 ml dicampur dengan 50 ml larutan CaOH 2 kali 0,05 molar, menghasilkan larutan dengan pH ya. Ditanya pH-nya, kita buat reaksinya dulu. Ada HNO2 ya, HNO2 termasuk asam lemah ya, ini asam lemah. Berarti reaksinya CaOH 2 kali ya plus HNO2, dia akan membentuk CaNO2 2 kali plus H2O ya. Karena apa? Karena Ca itu 2 plus, NO2 itu min 1 ya. Jadi NO2 itu min 1, Ca-nya 2 plus. Jadi kalau digabungkan akan membentuk rumusnya CaNO2 2 kali. Kemudian kita cari molnya ya. Koefisiennya dulu. Ini NO2 nya ada 2, dikasih angka 2 di sini ya. Di H2O juga ada angka 2-nya. Ya, nanti ini bersetara. Kita buat MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Awalnya berapa? Ya kita kaliin, ketemu 5, tapi 5 milimol ya. Di sini NO2-nya 5 ya. Kemudian CaO2 kalinya 0,05 dikali 50, ketemunya 2,5. Awalnya nggak ada. Habis itu ya, kita coba mencari reaksinya. Kalau kita misalkan di sini 2,5 ya, di sini 2,5 ya. 2,5 bagi 1 kali 2 ketemu 5. Hasilnya dikurangin nggak minus ya, berarti boleh. 2,5 bagi 1 kali 1 2,5. 2,5 bagi 1 kali 2 ini 5 ya. Kemudian habis 2,5 ini 5. Nah, hasilnya adalah air itu kita anggap pH 7 ya. Ini hasilnya sisa adalah garam. Karena garam kita pakai pH hidrolisis. Nah, kemudian yang kuat dari siapa? Kita deteksi ya. Ca dari basa kuat, kemudian NO2 dari asam lemah. Kalau NO3 baru asam kuat ya. Ini NO2 asam lemah. Lah karena yang kuat dari basa, kita pakai rumus OH- ya. OH- sama dengan akar KW per Ka ya kali M garam dikali I.
Kita coba masukin ya. Kw-nya 10 min 14, Ka-nya di sini Ka-nya 10 min 4 ya. Ka-nya 10 min 4, kemudian dikali ya molaritas garam. Nah ini baru mol ya. Berarti kalau kita mencari M ya, M itu ya, M garam itu mol per volume total ya. Sama aja kita masukkan molnya 2,5. Saya tulis di sini 2,5 ya. Molnya 2,5 dibagi volumenya ya, 2,5 volume total. Di sini ada 50-50, berarti volume totalnya 100. Nah seperti ini ya. Kemudian kita coba operasikan, I-nya belum ya, I-nya karena ada kurung-kurung atau yang lemah ini ada angka 2-nya, kaliin 2 ya. Kemudian kita akan hasilkan ya, berapa ini? Ini 10 min 2 ya, kalau kali itu tambah 10 min 2 naik jadinya positif 10 min 12, ini kali 5. Jadi hasilnya 5 dikali 10 min 12. Atau kalau diakarin hasilnya akar 5 ya, akar 5 kemudian dikali 10 min 6, dikali 10 min 6. Nah ini baru OH min. Berarti POH ya, POH sama dengan min log akar 5 kali 10 min 6 ya, ketemu 6 min log akar 5. Kemudian pH-nya berapa? pH sama dengan 14 min 6 min log akar 5 ya. 14 kurangi 6 ketemu 8 min jadinya plus log akar 5 ya. Ini cara aslinya kita dapatkan apa namanya, pH-nya sebesar 8 plus log akar 5. Oke, untuk cara melalui reaksinya ya, saya pakai sini aja ya, gampang nanti dihapus lagi. Oke, cara cepatnya ya, cara cepatnya ya. Berarti apa? Yang kuat dari siapa? Basa ya. Berarti OH min ya, OH min sama dengan akar KW per Ka kali mol salah satu ya dibagi volume total. Nah, KW-nya berapa? Ya, KW-nya 10 min 14. Jadi sama dengan ya akar 10 min 14 per Ka-nya, Ka-nya 10 min 5 ya dikali mol salah satu. Oke. Ini hati-hati ya, karena di sini ada angka dua-duanya ya. Kita cari kalau pakai yang cara cepat. 0,1 kali 50 ketemu 5. Nah, di sini CO2 kali ada angka dua-duanya. Dikali ini dikali 50. Berarti sama aja 50 dikali 2 kali 0,5 ketemu 5. Ya. Jadi mau salah satunya pakai 5 ya. Walaupun sini 2,5 ya, karena apa? Karena kalau cara yang melalui reaksi ini nanti ada hubungannya dengan koefisien ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu caranya. Di sininya 5 per volume totalnya. Di sini ada 50 50 100 ya. Nah, sama aja. Oh, ini 10 min 4 ya, ini 10 min 4 ya. Nah, ini kali ini 10 min 2 naik 10 plus 2 jadinya akar 5 kali 10 min 12 atau sama dengan akar 5 kali 10 min 6. Berarti POH-nya sama dengan 6 min log akar 5, pH-nya nanti ketemu 8 plus log akar 5. Jadi sama ya cara apa namanya, cara yang asli dengan cara cepat. Bedanya kalau cara cepat kita nggak membuat MRS. Oke, ini jawaban nomor 4 ketemu 8 plus log akar 5. Kemudian nomor 5 ya, saya pakai yang di sini. Nomor 5 saya pakai yang sebelah sini ya. Kita baca soalnya. Sebanyak 50 ml larutan NaOH dengan konsentrasi tertentu dicampur dengan 50 ml larutan CH3COO 0,2 molar, Ka-nya 10 min 5. Jika pH campuran 9, massa NaOH dalam 50 ml larutan NaOH adalah, nah ditanya massa NaOH-nya berapa ya. Nah di sini itu apa? Oke, kita pakai rumus hidrolisis ya.
kita masukkan. Berarti OH min yang keluar dari basa ya, OH min sama dengan akar KW per KA kali molaritas garam ya dikali I. Nah ini ya. Kemudian sini M garam, sini basa ya. Jadi nanti kita mencari M garam molaritas garam dulu. Kita menggunakan reaksi, kita akan menggunakan reaksi atau bersama reaksi, kita akan mencari mol dari NaOH-nya, baru bisa mencari masanya. Ya, oke, kita masukkan. Oke, atau cara cepat sebenarnya lebih pas ya, lebih enak mungkin. Kalau cara cepat kita pakai mol salah satu aja, ya. Mol salah satu berarti apa? Molnya ini sama mol ini akan sama, ya, sama kali mol salah satu, ya, per volume total. Nah, OH-nya, pH-nya 9, berarti OH-nya 10 min 5 akar 10 min 14 per Ka-nya 10 min 5 dikali mol salah satunya kita yang cari misalkan A ya. Kemudian volume totalnya di sini ada 100. Ya. Oke, ada 100. Kemudian dikuadratkan 10 min 10 ya. Dikuadratkan ini tinggal 10 min 14, jadi terus lagi per 10 min 5 dikali A per 100 ya. Kemudian kita kaliin ya, 100 kali 10 min 5 dikali ini ya, berarti 10 min 3 sama ini aja 10 min 10 dikali 10 min 5 dikali 100 sama dengan 10 min 14 dikali A ya. Ini sama aja berapa? Min 15 kali itu 10 min 13 10 min 13 per 10 min 14 ya, sama dengan A. Berarti ketemu A sama aja naik ya 10, tapi 10 milimol. Nah, 10 milimol ini berarti sama aja A ini mol salah satu, bisa molnya dari CH3COH, bisa molnya dari NaOH. Berarti untuk mencari masanya ya, tinggal kalian aja ya, mencari massa sehingga aja ya. Berarti massa ya, massa NaOH ya sama dengan A dikali ml. A-nya 10, ml-nya ya, kalau NaOH ml-nya mesti 40 ya. Jadi kalau kita hafalan NaOH ml-nya 40 ya, didapatkan 400 miligram. Kenapa miligram ya? Karena di sini masih milimol. Jadi kalau dikalikan ketemunya 400 miligram. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ya, jadi dapatkan massa dari NaOH pada soal nomor 5 kita dapatkan 400 miligram.